Shalom sahabat Morning Grace yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur karena boleh pada akhirnya Tuhan izinkan pertemuan virtual ini boleh terjadi untuk pada akhirnya kita merenungkan sedikit firman Tuhan tentunya dalam kesempatan kali ini. Namun sebelum kita masuk lebih dalam untuk dapat merenungi firman Tuhan kita, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita minta hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan agar kita mampu memahami maksud dari firman Tuhan kita dalam kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan untuk mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, yang bawa kebahagiaan, kesedihan, kesesakan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan boleh mau menyertai kami selalu dalam setiap keterbatasan kami sebagai manusia. Dan dalam kesempatan kali ini ya Tuhan, tentunya dalam keterbatasan dan keberdosaan kami, izinkanlah kami untuk dapat sedikit merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui perenungan yang coba kami lakukan ini, kami boleh semakin mengenal diri-Mu dalam setiap aktivitas yang kami jalani, dalam setiap rutinitas yang boleh kami jalani. Biarlah hal tersebut yang boleh memampukan kami saja untuk terus berjalan melalui penerangan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Baik, sahabat Morning Grace yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita dalam kesempatan kali ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua sampai keempat. Filipi pasal 2, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Saya harap kita semua sudah mendapatkannya. Izinkanlah saya membacakannya bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Filipi pasal 2, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita dalam kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ucapkan shalom, damai sejahtera bagi kita semua dalam setiap aktivitas yang boleh kita jalani. Dalam kesempatan kali ini, kita boleh membaca atau merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 2, ayatnya yang kedua sampai yang keempat, yang bagi saya secara pribadi sebenarnya cukup menarik. Cukup menarik karena berangkat dari perikop ini, atau judul perikopnya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, kita diajak untuk pada akhirnya memikirkan kepentingan orang lain. Jadi kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan kita, ini bukan tentang diri kita, tapi tentang orang lain. Tapi tentang bagaimana Tuhan boleh mau campur tangan dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Sehingga penting bagi kita untuk selalu bersikap rendah hati dalam kehidupan yang kita jalani. Lalu apa kaitannya kemudian kenapa saya coba renungkan ayat ini? Karena memang berangkat dari ayat ini, di tengah dunia saat ini yang bagi saya secara pribadi penuh dengan persaingan, bahkan kita dibiasakan untuk bersaing. Kalau mungkin kita boleh ingat secara bersama, sejak dahulu mungkin kita boleh bersekolah, Tuhan izinkan kita bersekolah SD, SMP, SMA, kita sudah terbiasa dengan peringkat-peringkat. Bagaimana kemudian yang memiliki peringkat lebih kecil, dalam hal ini peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, lebih baik kemudian dibandingkan peringkat 11, peringkat 12, dan seterusnya ke bawah, hingga semakin besar. Budaya hal ini sebenarnya membentuk satu pola persaingan baru bagi kita secara bersama. Hingga pada akhirnya ketika kita masuk dunia kerja, sudah mulai ada indikator-indikator yang menilai dalam setiap nilai kinerja kita, yang membiasakan kita untuk pada akhirnya selalu bersaing, selalu memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan, untuk pada akhirnya kita memperoleh satu nilai yang baik adanya. Nilai yang positif menurut perusahaan atau tempat di mana kita bekerja tersebut.
Nah, kebudayaan atau kebiasaan bersaing ini menjadi keliru ketika akhirnya kita menghalalkan segala cara dalam persaingan yang terjadi di tengah dunia. Karena yang tadi sudah biasa bersaing, tanpa kita sadari mungkin membentuk diri kita untuk menjadi seorang pesaing-pesaing. Karena kalau tidak bersaing, bagaimana kemudian kita bisa hidup? Bagaimana kemudian kita bisa boleh memperoleh uang untuk makan? Tapi menjadi satu problem ketika kita menghalalkan segala cara. Mulai kita tipu orang lain. Mulai pada akhirnya kita menjatuhkan yang lain. Demi siapa? Demi diri sendiri. Nah, sebenarnya berangkat dari Filipi pasal 2 ayat yang kedua sampai keempat, kita belajar untuk pada akhirnya kita secara bersama-sama ternyata diajak. Dalam persaingan tersebut, kita untuk saling menghargai satu sama lain. Saling memikirkan satu sama lain. Dan hendaklah bahkan pada ayat yang kedua disampaikan, kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hanya untuk Yesus Kristus saja. Hanya untuk kemuliaannya saja. Bahkan kita melakukan setiap hal yang boleh kita lakukan. Hal inilah yang harusnya menjadi landasan. Bagaimana kepentingan orang lain ini yang kita naikkan. Bukan kepentingan diri sendiri. Karena memang ingin dipuji, ingin mendapat pujian yang luar biasa, semua untuk diri sendiri, sehingga akhirnya memandang sebelah mata orang lain tersebut. Kita tidak memiliki kerendah hatian pada akhirnya, hanya arogansi, kesombongan yang boleh ada dalam kehidupan kita. Jadi berangkat dari ayat ini, mari kita belajar sebenarnya dalam kesibukan, rutinitas yang kita jalani, di tengah dunia yang memang sudah membiasakan kita untuk bersaing. Saya menyampaikan hal ini karena memang itulah yang terjadi. Dunia seolah sudah membiasakan kita untuk bersaing. Tapi hendaklah dalam persaingan tersebut, hal inilah yang menjadi landasan. Pertama, kita menyadari untuk siapa kemudian kita berjalan, bekerja, menjalani kehidupan kita. Dan kedua, bagaimana kita memandang sesama kita, orang lain di sekitar kita, rekan kerja kita. Apakah kita mengasihi mereka? Apakah kita sungguh-sungguh tulus mengasihi mereka? Atau karena ada kepentingan diri kita di situ? Dan bagaimana kita harus selalu bersikap rendah hati dalam kehidupan yang kita jalani? Hal inilah yang sebenarnya menjadi fondasi atau landasan dalam persaingan tersebut. Jadi bukan tentang kemenangan diri sendiri kemudian dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Tapi biarlah kemenangan itu hanya untuk Tuhan. Dan kemuliaan itu hanya untuk Tuhan saja. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan boleh mengingatkan kami melalui firman Tuhan kami dalam kesempatan kali ini. Untuk selalu bersikap rendah hati, untuk selalu memperhatikan kepentingan orang lain, selalu memandang sesama dengan tulus Tuhan. Dan tidak menonjolkan arogansi hingga kepentingan diri sendiri. Ajarlah kami terus ya Tuhan untuk selalu bersikap rendah hati. Karena kami sadari kehidupan sebagai seorang anak-anak Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, seringkali kami terjatuh pada kesombongannya Tuhan. Karena kerendah hatian merupakan hal yang paling sulit dimiliki. Sulit untuk pada akhirnya dipelajari dalam kehidupan kali ini. Karena begitu banyak ruang kami bisa menyombongkan keberhasilan, menyombongkan pencapaian, hingga pada akhirnya kami tidak memperhatikan sesama, bahkan tidak mempedulikan bahwa nyatanya kemuliaan, kemenangan itu hanya untuk Tuhan saja. Biarlah melalui perenungan ini kami boleh belajar akan hal tersebut. Tentang menaruh Tuhan sebagai yang utama, tentang menaruh sesama sebagai rekan kerja kami, rekan sepelayanan kami di tengah dunia kali ini ya Tuhan. Hingga kami tidak menjadi pribadi yang saling menjatuhkan satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini tidak hanya kami dengar, tapi kami juga mampu melakukannya di tengah kehidupan, pekerjaan, pendidikan, pelayanan, persekutuan, hingga kesaksian yang Tuhan boleh izinkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.